Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya dari kelas B angkatan 2019. Nomor stambuk A251-19002. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan sholawat kepada nabinya, yaitu dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang telah diberikan kepada saya dari dosen pembimbing pengetahuan komputer. Baik, di sini saya mendapatkan materi yaitu sistem operasi perangkat lunak. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian sistem operasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat dan operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Jadi bisa diartikan bahwa sistem operasi ini bertugas sebagai pengolah antara operator dengan komputer itu sendiri. Seperti itu pengertian secara singkatnya. Kemudian masuk kepada yang kedua, slide yang kedua, yaitu bagian-bagian sistem operasi komputer. Mekanisme boot adalah meletakkan kernel ke dalam memori. Kemudian yang kedua, kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Yang ketiga, command interpreter atau shell yang bertugas dalam membaca input dari pengguna. Yang ketiga atau yang keempat, pustaka-pustaka, yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Dan yang kelima, driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol. Baik, yang dijelaskan tadi itu merupakan bagian-bagian sistem operasi, di mana bagian-bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing yang sudah dijelaskan pada slide ini. Dan saya rasa mungkin itu sudah jelas. Baik, kita lanjut pada slide yang berikutnya, yaitu fungsi sistem operasi komputer yang dalam bagian ini sudah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai mediator, sebagai wadah, dan sebagai penerjemah. Kemudian fungsi sistem operasi sebagai mediator adalah sistem operasi komputer menjadi penengah atau penghubung perangkat keras komputer hardware dengan perangkat lunak komputer yaitu software. Mungkin pada poin pertama ini sudah jelas sekali dijelaskan di situ bahwa fungsi sistem operasi sebagai mediator yaitu penghubung antara operator dengan komputer itu sendiri. Kemudian pada poin kedua, fungsi sistem operasi sebagai wadah adalah sistem operasi komputer, tempat menginstal suatu aplikasi dan sebaliknya. Poin yang ketiga, fungsi sistem operasi komputer sebagai penerjemah adalah sistem operasi komputer yang melakukan proses penerjemah bahasa program untuk ditampilkan ke layar monitor yang merupakan kombinasi grafis dan teks. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kemudian selain fungsi yang ketiga tersebut, ternyata sistem operasi ini memiliki fungsi lain. Di antaranya pada slide berikut ini, fungsi sistem operasi yang selanjutnya yaitu membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman digunakan. Jadi pada fungsi ini mempunyai keterkaitan antara operator dengan komputer itu sendiri. Kemudian pada poin kedua, memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Di sini sudah jelas, pada poin ketiga disusun atau diprogram untuk sedemikian rupa memungkinkan penerima, perubahan atau pengembang baru yang efektif dan efisien dengan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Baik, kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu sejarah perkembangan sistem operasi.
Di sini pada poin pertama, yaitu generasi pertama 1945 dan sampai 1955. Belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kemudian yang kedua, yaitu generasi kedua 1955 dan 1965. Di sini sistem operasi belum dilengkapi SO, tetapi beberapa fungsi dasar SO telah ada. Kemudian pada generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1980, sistem komputer masa ini ciri-cirinya adalah multi-user, multi-programming, berbagi waktu atau time sharing. Kemudian pada generasi keempat, yaitu 1980 sampai 1909 dan sampai saat ini, ditandai dengan berkembangnya dan meningkatnya kemampuan komputer desktop dan teknologi jaringan, batch process, time sharing, dan real-time application. Jadi di sini komputer itu sendiri berkembang dan melengkapi fungsi-fungsinya sampai sekarang ini. Sekarang ini sudah kita lihat bahwa fungsi komputer itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut, yaitu jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama yaitu Windows. Windows ini sering kita jumpai pada laptop dan komputer yang sudah kita gunakan. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang digunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI, Graphical User dan Interface, atau tampil antarmuka bergrafis. Kemudian yang kedua Linux. Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking yang dapat berjalan di berbagai platform, termasuk prosesor Intel 386 dan yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Baik, yang selanjutnya yaitu Google Chrome OS. Google Chrome OS adalah sistem operasi sumber terbuka yang dirancang oleh Google Inc. untuk bekerja secara eksklusif dengan aplikasi web. Sistem operasi ini berbasis Linux dan hanya akan berjalan pada perangkat keras yang dirancang khusus antarmuka. Penggunanya dirancang mengambil pendekatan minimalis. Baik, yang berikutnya, dan itu merupakan slide terakhir pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yang telah memberikan materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.